Bayangkan ada seorang hamba Allah yang tak terikat oleh ruang dan waktu. Sosoknya tak lekang dimakan usia, hadir di zaman para nabi hingga hari ini, dan dipercaya masih berjalan di antara manusia tanpa kita sadari. Dialah Khidir alaihi salam, manusia paling misterius dalam sejarah. Allah menganugerahinya ilmu langsung dari sisinya, ilmu rahasia yang disebut ilmu laduni. Dengan ilmu itu, ia mampu menyingkap tabir masa lalu dan masa depan, memahami rahasia kehidupan, bahkan melakukan hal-hal yang tak masuk akal di mata manusia biasa. Tetapi siapa sebenarnya Khidir? Nabi, wali, malaikat, atau makhluk lain yang Allah rahasiakan? Inilah kisah epik tentang kehidupan abadi Khidir dan ilmu langit yang membimbing langkahnya. Asal-usul Khidir alaihi salam diselimuti kabut misteri. Tidak ada catatan sejarah pasti tentang kapan dan di mana ia dilahirkan. Para ulama klasik mencoba menyingkap tabir ini, namun yang mereka temukan hanyalah potongan riwayat yang berbeda-beda. Sebagian menyebut ia berasal dari keturunan Hazron bin Kabil, putra Nabi Adam. Ada pula yang menyebut ia keturunan Sem bin Nuh, yang selamat dari banjir besar. Semua riwayat itu mengisyaratkan satu hal, Khidir adalah manusia pilihan dengan garis keturunan yang sangat tua, seakan dirancang untuk sebuah misi abadi. Riwayat lain yang lebih menakjubkan bahkan menghubungkannya dengan Zulkarnain, sang raja agung yang menaklukkan timur dan barat. Beberapa ulama menyebutkan Khidir adalah sepupu dari Zulkarnain, anak dari dua saudara perempuan. Keterhubungan ini memberi kesan bahwa ia tidak sekadar tokoh spiritual, melainkan bagian dari jaringan manusia pilihan yang Allah tugaskan untuk mengubah sejarah dunia. Kekerabatan dengan sosok sebesar Zulkarnain menambah aura kebesaran yang mengelilinginya. Namun yang membuatnya disebut Al-Khidir atau Al-Hadir bukanlah nasabnya, melainkan sebuah tanda karamah. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari, Rasulullah menjelaskan bahwa ia diberi nama Khidir karena setiap kali duduk di atas tanah gersang atau rumput kering, tempat itu seketika berubah menjadi hijau dan hidup kembali. Fenomena ini bukan sekadar simbol, melainkan perwujudan nyata dari keberkahan yang Allah limpahkan kepadanya. Dimanapun ia hadir, kehidupan ikut tumbuh. Sejak saat itu, namanya melekat dengan warna hijau, simbol kesuburan, kehidupan, dan rahmat. Hijau bukan sekadar warna, melainkan lambang dari rahasia langit yang mengalir dalam dirinya. Para arifin menafsirkan bahwa kehadirannya bagaikan musim semi abadi yang menyentuh hati manusia. Ia bukan sekadar sosok dengan ilmu luar biasa, melainkan cahaya yang menghidupkan kembali iman orang-orang yang hampir padam. Misteri asal-usul Khidir menjadi pelajaran tersendiri. Allah merahasiakan detail kehidupannya agar manusia lebih fokus pada hikmah yang dibawanya. Apakah ia keturunan Nabi Adam, Nuh, atau sepupu Zulkarnain? Yang jelas ia adalah hamba Allah yang dianugerahi rahmat khusus. Rahmat itu bukan sekadar pengetahuan, tetapi izin untuk berjalan di antara zaman, melintasi batas umur, dan tetap hidup hingga hari kiamat. Sebuah awal perjalanan yang akan menyingkap rahasia ilmu laduni. Salah satu rahasia terbesar tentang Khidir alaihi salam adalah usianya yang abadi. Riwayat-riwayat kuno menggambarkan bahwa ia telah hidup ribuan tahun, hadir sejak masa para nabi terdahulu, dan akan terus ada hingga hari kiamat. Pertanyaan pun muncul, bagaimana mungkin seorang manusia bisa hidup selama itu? Jawabannya tidak sederhana, sebab kehidupan Khidir berada di luar nalar logika manusia biasa. Para ulama sepakat bahwa hal ini bukanlah keajaiban alami, melainkan karunia khusus dari Allah. Dalam kisah yang diriwayatkan dari Ja'far Asy-Syadiq, disebutkan bahwa Khidir menemukan Ainul Hayat, mata air kehidupan yang tersembunyi di balik kegelapan bumi. Zulkarnain pun mencarinya, namun gagal menemukannya. Khidirlah yang lebih dahulu sampai, lalu meminumnya hingga dianugerahi kehidupan panjang yang tidak terikat oleh usia. Sejak saat itu, ia tidak lagi hidup sebagaimana manusia biasa. Ia tetap makan dan minum, namun hanya jika ia menghendaki, bukan karena kebutuhan. Kehidupan Khidir digambarkan berada di antara alam manusia dan alam gaib. Ia bisa hadir di banyak tempat sekaligus, menyamar menjadi orang biasa, lalu menghilang secepat kilat setelah menjalankan tugasnya. Kadang ia muncul sebagai seorang tua renta yang bijak, kadang sebagai pengelana yang asing. Ia hidup bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk menolong orang-orang pilihan dan menjaga keseimbangan dunia atas izin Allah. Para ulama sufi kemudian menggambarkan keadaan ini sebagai makam Khidir, sebuah tingkatan spiritual yang tidak bisa dicapai dengan usaha manusia semata. Makam itu adalah anugerah ilahi,
di mana seorang hamba diberi akses langsung kepada ilmu Allah dan rahasia kehidupan. Sebagian wali Allah, menurut riwayat, pernah bertemu dengannya dalam bentuk nyata maupun dalam alam ruhani. Pertemuan itu selalu meninggalkan bekas mendalam, seolah mereka baru saja berbicara dengan pengetahuan dari langit. Rahasia kehidupan abadi Khidir memberi pesan bahwa umur panjang bukanlah tujuan, melainkan sarana. Allah menjadikan Khidir hidup hingga kini bukan untuk dipuja sebagai makhluk kekal, tetapi agar manusia mengerti bahwa kehidupan sejati adalah ketaatan padanya. Kehidupan Khidir menjadi saksi bahwa dunia hanyalah persinggahan singkat, sementara ilmu Allah melampaui semua zaman. Ia adalah simbol rahmat, penjaga misteri, dan bukti bahwa Allah berkuasa memberikan kehidupan di luar batas logika manusia. Di antara segala karunia yang Allah berikan kepada Khidir alaihi salam, yang paling agung adalah ilmu laduni. Ilmu ini bukan hasil belajar dari kitab, bukan pula hasil diskusi dengan guru. Ia datang langsung dari sisi Allah, murni, tak bercampur logika manusia, dan tak terjangkau oleh akal biasa. Karena itulah ia disebut laduni, berasal dari kata ladun yang berarti, dari sisi Allah. Inilah ilmu yang membuat Khidir mampu melihat rahasia masa lalu dan masa depan. Ilmu laduni bukan sekadar pengetahuan, melainkan cahaya petunjuk. Cahaya itu menyingkap lapisan-lapisan tersembunyi di balik takdir. Dengan ilmu ini, Khidir tahu kapan sesuatu yang tampak buruk sejatinya membawa kebaikan besar, dan kapan sesuatu yang terlihat indah justru menyimpan kebinasaan. Ia bisa menilai sebuah peristiwa bukan dari permukaan, melainkan dari kedalaman rahasia yang hanya Allah singkapkan kepadanya. Para ulama menjelaskan bahwa ilmu laduni adalah ilmu yang tidak bisa diturunkan melalui kata-kata. Ia hadir dalam hati sebagai ilham, lalu menggerakkan perbuatan yang sejalan dengan kehendak Allah. Karena itulah, apa yang dilakukan Khidir seringkali terlihat aneh, bahkan salah, di mata manusia biasa. Namun pada akhirnya terbukti bahwa semua tindakannya membawa kebaikan yang lebih besar. Inilah bedanya ilmu langit dengan ilmu bumi. Yang satu menembus rahasia takdir, yang lain hanya menilai dari logika. Dalam riwayat disebutkan, para nabi, wali, dan orang-orang saleh hanya diberi sedikit bagian dari ilmu ini sesuai kadar iman mereka. Tetapi Khidir adalah pengecualian. Allah menjadikannya sebagai hamba pilihan dengan limpahan ilmu laduni yang luas, sehingga ia mampu menjadi guru bahkan bagi seorang nabi besar seperti Musa alaihi salam. Kedudukannya ini menegaskan bahwa ukuran kemuliaan bukanlah gelar atau kedudukan duniawi, melainkan kedekatan dengan Allah. Ilmu laduni yang dimiliki Khidir mengajarkan kita untuk tidak tergesa-gesa menilai peristiwa. Banyak hal yang tampak sebagai musibah, padahal ia adalah jalan menuju rahmat. Banyak pula yang terlihat sebagai nikmat, namun sejatinya jebakan menuju kesesatan. Hanya Allah yang mengetahui hakikat di balik semua itu. Khidir adalah cermin, bahwa ada hikmah yang lebih tinggi dari sekadar logika manusia, dan bahwa ilmu Allah tak pernah habis meski seluruh lautan dijadikan tinta untuk menuliskannya. Kisah paling terkenal tentang Khidir alaihi salam tertulis dalam Al-Quran, Surah Al-Kahfi ayat 60-82. Di sini, ia bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam, seorang nabi besar yang membawa Taurat. Pertemuan ini terjadi setelah Bani Israel menyaksikan mukjizat Musa membelah laut dan menenggelamkan Fir'aun. Banyak kaumnya menganggap Musa sebagai manusia paling berilmu di bumi. Ketika Musa ditanya apakah ada orang yang lebih berilmu darinya, ia menjawab dengan jujur bahwa ia tidak tahu. Namun Allah segera menurunkan wahyu, menyatakan bahwa ada seorang hamba yang diberi ilmu khusus dari sisinya, itulah Khidir. Allah memberi tanda kepada Musa agar ia bisa menemukan Khidir. Bawalah seekor ikan, dan di tempat ikan itu hilang, disitulah ia akan bertemu hamba Allah tersebut. Maka Musa pun berangkat bersama pembantunya, Yusha bin Nun. Dalam perjalanan panjang, mereka singgah di sebuah batu besar untuk beristirahat. Di sanalah ikan yang mereka bawa tiba-tiba hidup kembali dan melompat ke laut, meninggalkan jejak air yang berkilau. Yusha lupa menceritakan hal ini kepada Musa, hingga beberapa saat kemudian. Ketika akhirnya Yusha mengingat dan memberitahu Musa, keduanya segera kembali ke tempat itu. Di sana, Khidir sedang duduk dengan tenang, seolah sudah menunggu kedatangan mereka. Musa memperkenalkan diri, dan Khidir menjawab dengan penuh kepastian, "Jadi engkau Musa." Seakan ia sudah tahu dari awal bahwa pertemuan itu ditakdirkan. Musa lalu memohon izin untuk belajar darinya. Namun Khidir memperingatkan, "Engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku.
Sebab apa yang kulakukan tidak akan kau pahami. Musa tetap bersikeras, berjanji untuk bersabar dan tidak membantah. Khidir pun mengizinkan dengan syarat. Musa tidak boleh bertanya tentang apapun hingga Khidir sendiri yang menjelaskannya. Maka dimulailah perjalanan bersama yang penuh dengan pelajaran. Dari sini tampak perbedaan besar antara ilmu syariat yang dimiliki Musa dan ilmu hakikat yang dianugerahkan kepada Khidir. Dua ilmu dari Allah, namun dengan cakupan dan tujuan yang berbeda, saling melengkapi seperti dua sisi dari satu kebenaran. Pertemuan Musa dan Khidir bukan sekadar kisah perjumpaan dua hamba Allah, melainkan simbol dialog antara ilmu lahir dan ilmu batin. Musa mewakili syariat yang jelas, hukum yang tegas, dan logika yang terang. Khidir mewakili rahasia takdir, hikmah tersembunyi, dan pelajaran dari balik tabir. Keduanya bertemu bukan untuk saling mengalahkan, tetapi untuk mengajarkan kepada umat manusia bahwa ilmu Allah sangat luas, jauh melampaui batas pemahaman manusia. Perjalanan Musa bersama Khidir segera menghadirkan ujian pertama. Mereka menumpang perahu milik para nelayan miskin. Awalnya Musa merasa beruntung, sebab mereka diberi tumpangan tanpa bayaran. Namun tiba-tiba Khidir melubangi perahu itu, hingga air mulai merembes masuk. Musa kaget, "Apakah engkau ingin menenggelamkan mereka?" Khidir hanya menjawab, "Bukankah sudah kukatakan, engkau tak akan sanggup bersabar bersamaku?" Musa pun meminta maaf, berjanji menahan diri, meski hatinya masih gelisah. Mereka melanjutkan perjalanan hingga melihat seorang anak kecil sedang bermain di jalanan. Tanpa penjelasan, Khidir mendekat dan membunuhnya. Musa terperanjat hebat. Bagaimana mungkin seorang anak yang tampak tak bersalah dihabisi begitu saja? Musa tak kuasa menahan diri dan berkata, "Apakah engkau membunuh jiwa yang suci tanpa alasan?" Khidir kembali mengingatkan, "Bukankah sudah kukatakan, engkau tidak akan mampu bersabar?" Rasa sesal pun memenuhi hati Musa. Namun ia masih bertekad untuk melanjutkan perjalanan. Ujian ketiga datang di sebuah desa yang penduduknya kasar dan kikir. Mereka menolak menjamu Musa dan Khidir, bahkan enggan memberikan seteguk air. Namun di tengah perlakuan buruk itu, Khidir justru memperbaiki sebuah tembok tua yang hampir roboh. Musa terheran-heran. "Mengapa engkau memperbaiki tembok mereka tanpa meminta imbalan? Padahal mereka sama sekali tidak ramah kepada kita." Kali ini Khidir berkata, "Inilah akhir perjalanan kita. Tiba saatnya semua misteri diungkap." Khidir menjelaskan satu persatu tindakannya. Perahu yang ia lubangi adalah milik orang miskin, dan di hadapan mereka ada raja zalim yang merampas semua perahu bagus. Dengan membuat cacat kecil, Khidir justru menyelamatkan perahu itu dari perampasan. Anak kecil yang ia bunuh kelak akan membawa kedua orang tuanya yang saleh ke dalam kesesatan besar. Allah akan mengganti anak itu dengan keturunan yang lebih baik. Adapun tembok yang ia perbaiki, di bawahnya tersimpan harta dua anak yatim. Jika tembok roboh, harta itu akan dirampas oleh penduduk desa. Allah ingin menjaga amanah itu sampai mereka dewasa. Semua peristiwa itu menunjukkan bahwa takdir Allah tidak selalu tampak indah di permukaan. Sesuatu yang terlihat sebagai keburukan bisa jadi adalah penyelamat tersembunyi. Sesuatu yang tampak menyakitkan justru bisa menjadi rahmat besar. Musa pun akhirnya menyadari keterbatasan akalnya, bahwa ilmu syariat yang ia bawa tetap berbeda dengan ilmu laduni yang Allah titipkan kepada Khidir. Perjalanan itu menjadi pelajaran abadi bagi umat manusia. Jangan tergesa menilai, karena rahasia Allah jauh melampaui pandangan mata. Setelah Musa berpisah dari Khidir, kisah itu tetap hidup sepanjang zaman. Ulama dan sufi meyakini bahwa Khidir masih diberi umur panjang hingga kini. Ia digambarkan hadir di lautan, di padang pasir, di hutan, bahkan di tengah kota, namun selalu dalam rupa yang tak dikenali. Ada yang bersaksi bertemu dengannya saat tersesat di jalan, ada yang ditolong darinya saat karam di laut, dan ada pula yang diberi wejangan singkat yang mengubah seluruh jalan hidupnya. Hikmah terbesar dari kisah Khidir adalah kesadaran bahwa akal manusia memiliki batas. Apa yang tampak buruk seringkali menyimpan kebaikan besar, dan apa yang tampak indah bisa jadi membawa kebinasaan. Khidir adalah simbol ilmu laduni, ilmu yang langsung diberikan Allah tanpa perantara. Ilmu ini bukan sekadar kumpulan pengetahuan, melainkan cahaya yang menyingkap rahasia takdir. Para wali dan ahli tasawuf kerap menyebut Khidir sebagai guru rohani yang membimbing mereka secara gaib. Dalam tradisi Islam, ia dihormati sebagai hamba Allah yang tak pernah putus hubungan dengan langit.
Sebagian mengatakan ia hadir dalam majelis ilmu, memberi ilham kepada hati orang-orang yang mencari kebenaran dengan tulus. Ia bukan sekadar legenda, melainkan saksi bahwa Allah bisa menghadirkan petunjuk dengan cara di luar logika manusia. Namun, keberadaan Khidir juga mengingatkan kita agar tidak larut dalam mitos semata. Allah menekankan bahwa inti pelajaran ada pada kesabaran, tawakal, dan keyakinan pada takdirnya. Khidir hanyalah perantara untuk menunjukkan bahwa rahasia Allah tak terhitung jumlahnya. Yang terpenting bagi manusia adalah beriman, beramal saleh, dan menerima segala ujian hidup dengan hati yang lapang. Hingga kini, nama Khidir masih disebut dengan penuh hormat. Ia menjadi misteri yang menyatukan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kisahnya adalah peringatan sekaligus penghiburan, bahwa Allah selalu punya rencana yang lebih baik dari yang kita kira. Dan mungkin, tanpa kita sadari, Khidir masih berjalan di antara manusia, menyapa dalam bentuk orang asing, lalu menghilang seperti embun di pagi hari. Kisah Khidir bukan sekadar cerita kuno, melainkan cermin bagi setiap hati yang mencari kebenaran. Ia mengajarkan bahwa tidak semua yang kita lihat dapat langsung dipahami, karena Allah bekerja dengan rahasia yang tak terjangkau oleh akal. Dalam setiap musibah bisa tersimpan rahmat, dan di balik setiap jalan buntu ada pintu yang Allah bukakan. Khidir hanyalah satu contoh bagaimana Allah menunjukkan kebesarannya melalui cara yang misterius. Hingga akhir zaman, ia akan tetap menjadi simbol ilmu laduni, ilmu cahaya yang mengingatkan manusia agar bersabar, bertawakal, dan percaya bahwa takdir Allah selalu lebih indah daripada rencana manusia.